Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep dari trigonometri ya. Trigonometri itu isinya ada sin, sinus, kosinus, tangen ya, sin, cos, tan. Ada lagi yang namanya kotangen, ada lagi yang namanya sekan, kosekan ya. Oke, itu sebenarnya nilainya dari mana sih? Baik, awal mula dari konsep dari trigonometri itu adalah dari sebuah lingkaran ya. Sebenarnya ini awal mulanya ya. Nanti kok bisa jadi trigonometri seperti apa? Dari awal sebuah lingkaran, misalkan saya punya bidang ya dari koordinat kartesius ya. Bidang ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada lingkaran ya. Lingkaran, persamaan lingkaran, di mana lingkaran ini berjari-jari satu ya, berjari-jari satu. Jari-jari satu itu artinya adalah ke kanan itu satu ya, isinya di sini X-nya satu ya, ke atas juga satu, kiri itu satu ya, jadi min satu, bawah juga min satu. Jadi ada lingkaran jari-jarinya satu ya. Kemudian saya ambil satu titik ya, terserah titiknya di mana di yang dalam lingkaran, bukan dalam lingkaran ya, di garis lingkarannya ini. Misalkan saya ambil titik di sini, yaitu titik X dan Y sini ya, di sini X, Y. Nah, tentunya di sini titiknya X, kemudian Y. Kemudian saya tulis nih, oh di sini panjang sini, ini saya misalkan nih, ini panjang ya, jadi dari titik 1,0 nih diambil melengkung ini mengikuti lingkaran ya. Misalkan saya tulis ini panjangnya adalah T, ini ya. Misalkan ini panjangnya adalah T. Jadi T itu adalah panjang dari garis melengkung dari lingkaran ini ya. Dari sumbu 1,0 ke sumbu ke titik X, Y, titik yang di sini. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa sin T itu sama dengan Y. Sin T, sinus T, ini definisinya ya. Sinus T, sinus dari panjangnya ini yang miring, ini sama dengan Y. Y itu apa? Y itu adalah jarak antara sini titik 0,0 sampai Y, sini. Jadi tingginya, istilahnya seperti itu. Sedangkan kosinus dari T ya, kosinus dari T atau cos T itu sama dengan X. X itu apa? X itu dari sini ke sini panjangnya. Itu ya, ini konsep definisi dari trigonometri. Awal mula dari sinus dan kosinus, sin, cos. Kemudian nanti nilai tan, kotangen, dan lain sebagainya ini mengikuti dari sin, cos. Kita fokusnya ke sin dan cos. Oke, dari sini kita tahu bahwa Y itu nilainya ya, berarti kan kalau begini nilai Y itu antara 1 sampai minus 1 ya. Karena apa? Ya karena dalam trigonometri itu titik-titiknya itu ya berada di garis lingkaran ini. Dan garis lingkaran ini kan ya cuma di sini ya. Antara minus 1 sampai 1. Y-nya itu antara minus 1 sampai 1. Nggak bisa melebihi 1. Nggak bisa kurang dari minus 1. Jadi dari sini kita dapat konsep lagi bahwa sinus itu bernilai antara min 1 sampai 1. Ini ya. Nah, begitu juga dengan kosinus. Kosinus itu kita lihat dari sumbu X ya. X-nya ini bernilai juga antara minus 1 sampai 1. Kenapa? Ya karena lingkarannya itu ya antara minus 1 sampai 1 ya. Jari-jarinya 1. Ya, sehingga kosinus itu juga bernilai antara min 1 sampai 1. Itu konsep awal ya. Konsep awal bahwa sinus itu nilainya antara min 1 sampai 1 dan kosinus itu juga min 1 sampai 1. Nah, kemudian
Misalkan ini ya, titiknya itu saya taruh di atas. Jadi kan tadi kita ambil sumbu T-nya ini dari titik 1,0 di sini naik ke atas ya. Misalkan saya sebesar T. Nah, bagaimana saya balik juga? Kalau ke bawah gimana sih? Ya. Misalkan saya pindah ke bawah nih titiknya ya, ke bawah otomatis kan sumbu titik-titiknya ini kan juga pindah ya, nggak di situ ya. Jadi ini minus Y ya, karena kan di bawah 0 ya Y-nya, tapi X-nya tetap ya. Sehingga titiknya ini pada koordinat X, minus Y gitu ya. X, minus Y. Dan jarak dan apa namanya ini panjang busurnya ini otomatis kan berubah ya. Kalau tadi itu ke atas, itu kan jadi positif. Sekarang ke bawah, karena dia ke bawah maka negatif. Ini kita nggak bilang, oh masa panjang negatif sih? Bukan seperti itu. Ini maksudnya adalah panjangnya itu berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya istilahnya ya. Berlawanan dengan arah jarum jam maka dia bernilai positif. Nah kalau ini yang sekarang ini kita ambil dari titik 1,0 dari sini, kita turun ke sini ya, turun. Kalau turun berarti dia negatif, misalnya kita tulis negatif. Ya, berarti dapat kita tulis sama dengan minus T. Berdasarkan definisi awal, sehingga dapat kita tulis bahwa sin min T ya, sinus dari sini minus T ini sama dengan sumbu Y-nya apa? Min Y. Gitu ya. Sumbu Y min Y. Kalau tadi kan sinus T sama dengan Y karena Y-nya positif. Sekarang kalau di bawah Y-nya jadi negatif, berarti sinus minus Y sama dengan min Y. Nah, kalau kosinusnya, cos min T, bernilai apa? X-nya apa? Positif, berarti cos T sama dengan X. Gitu ya. Nah, terus kita tahu tadi bahwa Y itu sama dengan sin T. Ini, Y sama dengan sin T. Berarti sin min T itu sama dengan min sin T. Y-nya tinggal diganti sin T gitu ya. Ini tinggal diganti di substitusi nih. Ini substitusi ke sini ya. Jadi apa? Jadi min T. Begitu juga tadi dengan X ya. X itu apa? X itu adalah cos T ini ya. Nah, berarti kita dapat mengganti X ini menjadi cos T, menjadi seperti ini. Jadi kita dapat lagi ya persamaan bahwa sin min T itu sama dengan minus dari sinus T dan cosinus dari min T itu tetap nilainya yaitu cos T. Ya, jadi dari sini ya, awal mula kalau kalian pernah belajar tentang trigonometri dulu di SMA, kita langsung dapat nih. Oh, kita langsung dapat nih sin min T itu sama dengan min sin T, cos min T sama dengan cos T. Tapi nilainya dari mana kadang-kadang itu tidak dijelaskan. Biasanya menggunakan grafik. Tapi konsep awalnya itu dari sini, dari lingkaran dengan jari-jari satu ini ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ya. Kembali lagi ke tadi lingkaran ya. Ini konsep yang keempat, yaitu ini kan lingkaran ya, ini lingkaran ya, ini lingkaran dengan jari-jari satu. Oke ya, lingkaran dengan jari-jari satu. Yang kita hitung kan panjang busurnya sini ya, panjang lingkarannya. Otomatis kan kalau satu lingkaran penuh itu namanya keliling ya. Kalau satu lingkaran penuh itu namanya keliling. Dan rumus dari keliling lingkaran itu sama dengan 2πr. 2 kali pi kali r. R itu adalah jari-jari. Gitu ya. 2πr. Sehingga dapat kita peroleh bahwa dengan jari-jari satu, keliling lingkarannya itu sama dengan 2pi. Karena R-nya 1 ya. R-nya 1. Jadi keliling panjang semuanya ini sama dengan 2pi. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kan ada 4 bagian nih, ya. Ada 4 bagian. Yang pertama kuadran 1 nih, ini kuadran 1 ya. Kita namakan kuadran 1. Kuadran 1 itu apa? Kuadran 1 itu adalah
ketika nilai X-nya ini positif dan Y-nya positif. Ya, ini positif dan X-nya juga positif. Dan nanti ada juga kuadran 2 ya. Kuadran 2. Kuadran 2 ini apa? Ya kuadran 2 sini adalah nilai Y-nya itu positif ya. Tapi nilai X-nya itu negatif, gitu kan? X-nya negatif. Kemudian ada lagi di sini kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga itu apa? Kuadran ketiga itu adalah di mana nilai X-nya itu juga negatif, tapi nilai Y-nya juga negatif ya, karena di bawah 0 semua, 0,0. Dan yang terakhir ada kuadran keempat. Nah, kuadran keempat itu nilai X-nya itu positif, tapi nilainya negatif. Kita akan lihat semuanya. Jika di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, itu nilai sinus dan kosinusnya, sin atau cosnya itu positif atau negatif. Kita lihat yang pertama. Di kuadran yang pertama. Di sini ya. Kuadran pertama. Oh iya, sebelumnya kita lihat. Tadi kan kelilingnya itu sama dengan 2pi ya. Keliling 2pi. Kita bagi menjadi 4 bagian ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Sehingga setiap bagiannya itu panjangnya adalah pi per 2 atau 2pi dibagi 4 ya. Pi per 2, pi per 2, pi per 2, pi per 2. Setiap bagiannya dibagi 4. Oke. Kita fokus ke kuadran yang pertama dulu. Kuadran pertama yang sebelah kanan atas. Ini ya. Nah, di sini misalkan saya ambil satu titik ya, seperti tadi di sini T ya. Tentu titiknya X, Y ya. Dan karena dia di kuadran pertama, berarti X-nya positif, Y-nya positif. Sehingga dapat kita peroleh bahwa di kuadran pertama ya, di kuadran pertama itu artinya apa? T-nya itu ya di antara di sini. Kalau di sini kan T-nya 0 ya, karena diambil dari sini ya. T-nya 0 sampai mentok di situ itu sama dengan pi per 2 nih, T-nya sama dengan pi per 2. Karena T itu diambil dari jarak antara titik 1,0 di sini ya, titik di sini sampai titik sini. Sedangkan kalau di sini berarti jarak sini itu T. Ya. Berarti kalau T-nya titiknya berada di antara sini, berarti kan titiknya antara 0 sampai pi per 2 ya. Itu maksudnya 0 sampai pi per 2 di sini. Nah, di sini kita peroleh bahwa sin T itu sama dengan Y. Y-nya positif, berarti sin T itu positif. Ya. Sin T itu positif, cos T itu sama dengan X. X-nya juga positif. Jadi kita peroleh bahwa di kuadran pertama, ya, di mana T-nya itu bernilai antara 0 sampai pi per 2, ya, maka sin-nya itu positif dan cos-nya juga positif. Nah, bagaimana jika di kuadran kedua? Di sini. Nah, di sini itu nilai di sini itu pi per 2, terus lanjut ke sini ya tambah pi per 2 lagi. Berarti di sini itu titiknya adalah pi gitu ya. Pi. Pi. Berarti kalau saya ambil titik di sini ya, misalkan di antara terserah sebenarnya mau di mana ya. Di sini Y-nya positif, X-nya negatif ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa di kuadran kedua, sin T, sin itu kan Y ya, sin Y. Sin itu tingginya antara titik dengan 0 ya, 0,0. Itu positif ya, sama dengan Y, positif. Namun cos-nya itu negatif karena cos-nya dilihat dari sumbu X-nya ya. X-nya di sini 0 min X, berarti sini cos-nya negatif ya. Kuadran kedua itu dari pi per 2 sampai pi. Itu ya. Pi per 2 di sini sampai di sini pi. Ya. Nah, tentu di sini nanti 3 per 2 pi ya. Oke, lanjut. Di kuadran yang ketiga. Di sini ya. Kuadran ketiga. Nah, di sini tentu jaraknya antara pi sampai 3 per 2 pi. Ini ya. Nah, tentu sudah kalian tahu bahwa nilai X-nya itu negatif dan Y-nya juga negatif. Sehingga
dapat kita simpulkan bahwa sin T ketika di kuadran ketiga itu bernilai negatif dan cos-nya juga negatif. Oke. Kemudian lanjut ke kuadran yang keempat. Kuadran keempat di sini ya. Ini X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, X-nya positif, Y-nya negatif. Dan kuadran keempat itu antara 3/2 pi, ya, 3/2 pi di sini ya, 3/2 pi sampai balik lagi ke sini 2 pi ya. Dimuter ya, diputer 2 pi. Nah, Y-nya itu negatif, Y itu sin ya tadi ya. Berarti sin-nya negatif, kemudian cos-nya positif karena cos itu X gitu ya. Oke. Ini seperti itu. Itu konsep dari trigonometri. Konsep dari trigonometri. Sekarang mesti ada pertanyaan. Loh, dulu saya itu belajar trigonometri ya, bagi yang sudah belajar. Belajar trigonometri itu sin-nya itu kok bentuknya sudut. Sudut. Sedangkan ini kan jarak, bukan sudut. Ini itu panjang ya, panjang dari busur. Itu bukan sudut. Ini bentuknya angka biasa ya. Nah, bagaimana? Apa hubungannya ya? Kok bisa? Kenapa kok di sini jarak, sedangkan di yang kita pelajari sebelumnya itu sudut? Itu dari mana? Jadi gini, ini ada hubungannya, ya. Nah, awalnya kan seperti tadi ya. Jadi saya tulis bahwa sin T itu adalah jarak antara titik 1,0 sampai ke titiknya ini X, Y. Sehingga dapat kita tulis bahwa sin T itu sama dengan Y dan cos T itu sama dengan X ya. Ya, seperti itu ya. Nah, dari titik ini kan kita bisa buat segitiga ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke trigonometri. Kenapa dinamakan trigonometri? Masuk segitiga. Kita bisa buat segitiga seperti ini ya. Oke. Kita bisa buat segitiga seperti ini ya. Kemudian di sini kan udah ada sudutnya ya. Sudut saya kasih misalkan theta di sini ya. Saya kasih namanya theta. Nah, ini bisa kita tulis juga ya. Bisa kita tulis sebagai ini sin theta sama dengan Y, tinggal T-nya ini ganti dengan theta, T-nya ganti dengan theta. Jadi sin theta sama dengan Y dan cos theta sama dengan X. Jadi intinya adalah jarak di sini T itu sama dengan sudut dari segitiga ini, sudut theta. Ya. Jadi T itu sama dengan theta. Nah, seperti itulah ya. Cuma nanti ada hubungannya antara sudut ya, hubungan antara sudut dengan jarak itu T tadi ya. Itu ada radian, namanya radian. Mengelilingi lingkaran. Nanti kita bahas. Oke, jadi kita peroleh bahwa sekarang yang namanya T itu bisa kita katakan dengan theta. Dengan theta itu adalah sudut antara ya sumbu X ini ya, sumbu X dengan garis apa ini ya, miring sini ya, miring. Jadi bisa membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini kan bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi segitiganya itu dengan panjang yang di bawah itu sama dengan X. Karena kan tadi di titik X ya. Berarti di sini panjangnya X dan tingginya sama dengan Y. Nah, terus sisi miringnya itu panjangnya berapa? Ya, itu panjangnya 1. Kenapa kok 1? Ya karena jari-jarinya itu sama dengan 1. Otomatis yang dinamakan jari-jari itu ya dari titik pusat ke garis lingkarannya. Itu yang namanya jari-jari. Baik dari miring ke sini, miring dari sini. Nah, ini panjangnya mesti 1 ya. Dari sini, sini. Nah, ini panjangnya mesti 1. Nah, sehingga panjang dari sisi miringnya itu sama dengan 1. Nah, di sini dari sini kita dapat meroleh nih ya. Kita fokus ke sini dulu sini ya. Kita fokus ke sini. Dapat kita peroleh, dapat kita tulis juga bahwa sin theta itu sama dengan Y/1. X/1. Cos theta sama dengan X/1. Nah, ini Y-nya itu adalah tinggi dari segitiga ya, atau di depan dari sisi sudutnya ya. Ini kan di depannya ya ini ya. Y.
Sedangkan satu itu adalah sisi miringnya. Gitu ya. Satu itu ada sisi miringnya. Kemudian cos itu X-nya di sini, di sisi sampingnya. Kalau saya bahasakan ini di sampingnya. Samping dari sudut. Di sini ya. Panjang dari samping sudut. Kemudian satu itu sisi miringnya. Sehingga saya hilangkan lingkarannya biar jelas ya. Saya hilangkan lingkarannya ya, sama saya hilangkan juga ini titik garis-garisnya ya. Nah, saya hilangkan lingkarannya. Kemudian ini kemudian saya ganti nih. Satu ini saya ganti dengan sisi miring. Y itu di depan. Jadi karena dia di depannya sudut, sudutnya di sini ya. Di depannya sudut, maka saya ganti semuanya. Miring, depan, samping ya, samping. Sehingga dapat kita peroleh bahwa sin theta itu kan tadi kan Y/1. Berarti apa sin theta? Depan per miring. Kemudian cos theta itu X. X-nya kan sini tadi. X/1. Satunya itu miring. Berarti cos theta itu sama dengan samping per miring. Jadi panjang samping per miring. Nah, kalian dulu waktu SMA langsung dikasih tahu seperti ini ya. Ya, langsung dikasih tahu bahwa sin theta itu sisi depan dibagi sisi miring dan cos theta itu sisi samping dibagi sisi miring. Nah, dari mana asalnya? Mungkin kalian nggak tahu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa asalnya dari suatu lingkaran yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang hubungan sudut tadi ya. Sudut sama panjang T. Nah, kita tulis tadi lagi ya. Kita buat lingkarannya di hubungannya apa sih? Hubungan antara panjang busur radian dengan sudut theta ini ya. Nah, kita tahu tadi bahwa keliling lingkaran itu rumusnya 2πr dan di sini jari-jarinya 1 sehingga kelilingnya sama dengan 2pi. Tadi sudah kita bahas. Dan sudut total sudut satu lingkaran ini itu berapa sih totalnya? Total satu lingkaran itu berapa sih? Wah, benar ya. 360 derajat ya. 360 ya, 60 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 360 derajat itu sama dengan 2pi. 2pi itu adalah keliling dari lingkaran. Kok bisa? Nah, tadi kan gini. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, bahwa panjang busur di sini T itu sama dengan sudut di sini ya, sudut theta di sini. Kalau T-nya itu semakin besar, semakin mendekati T sama dengan 2pi, maka kan sudutnya ya bentuk lingkaran seperti ini ya. Padahal bentuk lingkaran satu lingkaran itu sudutnya sama dengan 360 sehingga 2pi sama dengan 360. Nah, karena 360 sama dengan 2pi, tinggal dibagi 2 aja dua-duanya ya. Dua sisi dibagi 2. 360 bagi 2 sama dengan 180. Berarti itu sama dengan pi. Nah, ini biasanya disebut radian. Jadi satu radian, satu pi, bukan satu radian. Satu pi radian, pi itu sama dengan 180. Gitu ya. Jadi asal usul kenapa pi itu sama dengan 180 itu juga dari sini. Oke, itu tadi konsep dari trigonometri ya. Kita baru bahas sin dan cos ya. Nah, kemudian sekarang sifat dari trigonometri. Kenapa kok ada yang namanya tan, ada yang namanya kotangen, ada yang namanya kosekan, ada yang namanya sekan. Kita akan bahas ya. Jadi asal mula semuanya itu dari sin dan cos itu ya. Jadi kalian harus paham dulu sinus dan kosinus. Di sini saya punya segitiga ya yang tadi saya jelaskan ya. Jadi sudutnya di sini ya, theta, kemudian depan, miring, samping ya. Oke, yang pertama tangen ya. Tangen tan itu sama dengan
sin per cos. Nah, asal mulai dari sini. Tan itu sin per cos. Oke. Nah, sin itu tadi sudah dijelaskan bahwa sin itu sama dengan depan per miring ya. Sin demi. Kalau biasanya dulu ngapalinnya itu sin demi. Sin depan per miring. Kemudian cos itu samping per miring, cos sami ya. Samping per miring. Dengan apa namanya? Perhitungan pecahan bahwa seperti ini bagi yang sama ini kan bawah per bawah ya. Atau kalau kalian lebih bingung, kalau kalian bingung ya, lebih gampangnya bisa dijadikan perkalian dengan di bagian bawah ini dibalik ya. Sehingga bisa kita coret-coret nih miring sama miring, coret-coret, tinggal apa? Depan per samping. Sehingga tan theta itu sama dengan depan per samping gitu ya. Oke, ini tan. Sekarang yang namanya kot tangen, tan, kot tangen. Disingkat ditulis menjadi kot. Oke, kot tangen itu definisinya adalah seper dari tan. Oke. Seper tan. Padahal tan itu adalah sin per cos. Karena kotangan itu seper tan, berarti tinggal dibalik aja. Cos per sin ya. Cos per sin. Atau karena ini sepertan ya, sepertan. Padahal tan itu apa tadi? Depan per samping. Ya udah tinggal dibalik aja jadi samping per depan. Jadi kotangan itu sama dengan samping per depan. Itu ya. Samping per depan. Kalau kalian lihat dari segitiga siku-siku ini siku-siku ya. Segitiganya harus siku-siku. Oke, yang ketiga sekan ya, sekan. Sekan itu sama dengan seper cos ya. Seper kosinus. Itu namanya sekan. Padahal kosinus itu tadi apa? Samping per miring ya. Samping per miring. Kalau diseperkan seper samping miring jadi tinggal dibalik jadi miring per samping. Jadi sekan itu sama dengan miring per samping itu ya. Dan selanjutnya ada yang namanya kosekan. Kosekan itu sepersin sama kayak tadi ya, tinggal dibalik aja depan per miring jadi miring per depan. Jadi ini seperti ini ya. Nah, saya harap kalian paham ini konsep dasar dari trigonometri karena trigonometri itu sebenarnya sangat bermanfaat apalagi di bidang teknik ya. Apalagi di bidang teknik nanti kalian kalau misal menghitung kemiringan dari suatu sudut dan lain sebagainya bisa menggunakan trigonometri ini ya. Itu sangat dibutuhkan di trigonometri ya. Oke, trigonometri ini dibutuhkan apalagi di bidang teknik ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian sifat yang lainnya dari trigonometri yaitu identitas Pitagoras. Ini maksudnya apa sih? Ya, nanti ada sifat-sifat dari trigonometri. Sifat yang pertama yaitu sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat itu sama dengan 1. Ya, ini namanya teorema ya. Jadi kita perlu membuktikan. Buktinya apa sih? Kenapa kosin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1? Oke, kita balik lagi ke konsep awal dari trigonometri, yaitu dari suatu lingkaran. Ya, lingkaran seperti ini. Lingkaran dengan jari-jari 1 ya. Nah, kita tahu bahwa lingkaran itu persamaannya adalah x kuadrat. Ya, ini kan soalnya di pusat lingkarannya di pusat 0,0 ya, pusatnya itu 0,0 sehingga apa namanya persamaan dari lingkaran itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan jari-jari. Jari-jari kuadrat. Jari-jarinya apa? Jari-jarinya sama dengan 1. Sehingga persamaan lingkarannya ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Dan kita tahu tadi bahwa sin theta itu sama dengan y dan cos theta itu sama dengan x. Tadi ya, hari sudah dijelaskan. Sekarang kita tinggal masukkan aja nih. Y diganti dengan sin theta. X diganti dengan cos theta. Jadi apa? Jadi cos kuadrat ya ditambah sin kuadrat sama dengan 1 atau sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan
1. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Itu ya, jadi terbukti ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu 1 ditambah kotangen itu sama dengan kosekan kuadrat. Jadi 1 ditambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Ini dari mana? Ya, kalau ini perhitungan matematisnya sih. 1 tambah kotangen kuadrat. Kotangen kuadrat tadi apa sih? Kotangen kuadrat itu sepertan. Sepertan itu artinya sama dengan cos per sin ya. 1 plus cos per sin kuadrat. Ini kan bisa kita kuadratkan masing-masing ya. Jadi apa? Jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat. Ya. Kemudian kita samakan penyebut, jadi apa? Sin kuadrat theta plus cos kuadrat per sin kuadrat. Ini perhitungan pecahan ya, samakan penyebut. Jadi kan ini dari sin kuadrat per sin kuadrat. Sinnya dijumlahkan. Nah, melihat dari sifat yang pertama, yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, sehingga ini bisa kita tulis bahwa jadi 1 per sin kuadrat. Karena yang atas itu sama dengan 1. Ya. Dan 1 per sin itu tadi kan kosekan ya. Kosekan itu sama dengan 1 per sin. Ya. Kosekan itu sama dengan 1 per sin. Sehingga 1 per sin kuadrat itu bisa sama dengan kosekan kuadrat. Gitu ya. Nah ini pembuktian dari sifat yang kedua, ya identitas Pitagoras yang kedua. Dan sekarang yang ketiga, 1 ditambah tan kuadrat theta itu sama dengan sekan. Sekan itu seperkos. Ya, tadi kan sepersin ya, sekarang seperkos. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya. Kita hitung lagi dulu, 1 plus tan kuadrat theta, ya. Tan itu kan sama dengan sin per cos. Ya, jadi kan kita ganti aja nih, tan itu sama dengan sin per cos. Nah, karena dikuadratkan jadi sin kuadrat per cos kuadrat. Jadi seperti ini ya. Sin kuadrat plus cos kuadrat. Nah, kemudian langkahnya sama seperti tadi, disamakan menyebut jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat per cos kuadrat ya, seperti ini. Dan sin tambah cos, sin kuadrat tambah cos kuadrat kan sama dengan 1 nih. Nah, ini tinggal ganti sama dengan 1 nih. Jadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 per cos kuadrat. 1 per cos kuadrat itu apa sih? 1 per cos itu adalah sekan ya, sekan. 1 per cos itu sama dengan sekan. Sehingga 1 per cos kuadrat sama dengan sekan kuadrat theta. Ini ya, ini pembuktiannya. Kali ini kita tidak menghitung. Kita akan melihat dulu sifat-sifat dari trigonometri karena saya ingin kalian paham dulu lah konsep dasar dari trigonometri lah ya. Karena nanti ini akan dipakai dalam kalkulus 2, itu jelas dipakai. Kalkulus pengubah banyak jelas dipakai. Dan juga matriks vektor kemungkinan dipakai. Kemungkinan dipakai nanti untuk menghitung vektornya. Oke, seperti ini ya. Kalian harus paham dulu sifat-sifat dari trigonometri. Kemudian ada sifat yang lain yaitu sifat penjumlahan dari dua sudut trigonometri. Sifat yang pertama yaitu sin X plus Y. Jadi sinus dari dua sudut. Ini nanti fungsinya adalah kita dapat mencari sudut-sudut yang tidak istimewa. Kita belum membahas ya, kita belum membahas sudut-sudut istimewanya apa aja. Tapi kita membahas dulu sifat-sifat dari trigonometri ini. Ya, sifat yang pertama yaitu sinus dijumlahkan. Nanti hasilnya adalah sin X cos X ditambah cos X sin Y. Ini kalian pahami dulu saja ya. Ada cosnya, tan ya. Nah, kalian pahami dulu aja. Untuk perhitungannya nanti ya. Kalian pahami dulu. Oke, selanjutnya pengurangan dua sudut. Ini juga sama ya. Sebenarnya ini dapat kita cari berdasarkan penjumlahan dua sudut tadi dengan mengganti sin min dengan sifat yang awal ya, definisinya awal tadi yang minus ya. Sin min t itu sama dengan min sin t ya. Kemudian cos min t itu sama dengan cos t. Ya. Ini sama dengan ini ya. XY ini sekarang XY cos sin cos tan ini seperti ini. Kalian pahami dulu saja ya.
Yang penting tahu dulu. Nah, ini adalah sudut dari trigonometri. Sudut-sudut istimewa bahasanya ya. Sudut-sudut istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena nilainya dari sin cos tan itu bisa kita tulis ya bentuknya rasional ya. Bisa kita tulis. Sedangkan kalau sudut-sudut yang lain itu belum tentu kita bisa nulis panjang gitu ya. Ini sudut-sudut istimewa, yaitu sudutnya adalah sudut 30 derajat ya. Ini kurang derajat, sebenarnya kurang derajat semua nih ya. 30 derajat, kalau dalam radian itu sama dengan pi per 6 ya. Kemudian ada 45 derajat atau pi per 4, pi per 3 60 derajat, pi per 2 90 derajat, 2 pi per 3 atau 120 derajat, dan seterusnya ya. Ini saya tulis cuma sampai 180. Nanti dari 180 sampai 360 tinggal mengikuti polanya. Jadi gini polanya. Sinus itu nilainya dari 0 ya. Kita tahu tadi bahwa sin itu Y ya. Kita lingkaran seperti ini. Sorry. Tulis gambarnya jelek sekali ya. Sin itu lingkaran ya. Lingkaran ya. Dan sin itu tadi kan kalau sumbu XY. Nah, dari sini ya, dari sini ini kan Y-nya 0 ya. Y-nya 0, maka sin itu berasal dari 0. Sedangkan cos itu kan dari sini berdasarkan sumbu X. X-nya berapa? X-nya 1 ya. Maka sudutnya itu 0, maka cos-nya sama dengan 1. Berarti cos 0 itu sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0. Sedangkan tan itu tangen itu kan sama dengan sin per cos. Nah, ini nanti tinggal dihitung saja nih sin per cos ya. Sin per cos tinggal sin per cos. 0 per 1 kan 0 ya. Nah, gampangnya gini ya, gampangnya gini. Kalau kalian bingung ini ngapalinnya seperti apa ya, saya ajarin. Ini kan sudutnya 0, berarti setengah akar 0 gitu ya, setengah akar 0. Setengah akar 0 kan 0 ya. Di sini setengah, berarti setengah akar 1. Di sini setengah akar 2, akar 3, terus ini setengah akar 4 gitu ya. Akar 4 kan 2 ya, 2 kali setengah 1. Gitu kan? Nah, jadi kan bisa urut nih. 0, 1, 2, 3, 4. Setelah sampai 4, balik lagi. 3, 2, 1. Kan ini setengah akar 1 nih. Ya, akar 1. Berarti setengah akar 1. Terus setengah akar 0. Ya. Nah, berarti kan bisa urut nih ya. 0, 1, 2, 3, 4. Setelah 4, balik lagi. 3, 2, 1, 0. Ini untuk sinus ya, sin. Sekarang kalau cos. Cos itu kan nilainya dari 1 ya. Berarti ini apa? Setengah akar 4. Akar 4 tadi kan 1 ya. Akar 4 1. Sehingga diurutkan lagi ya. 4, 3, 2, 1 nih. Setengah akar 1 ya. Ini setengah akar 1. 1 setengah akar 0. Nah, setelah 0 berapa? Setelah 0 kan minus ya. Minus ya. Sehingga karena akar minus nggak bisa, ya udah minusnya terus depan. Jadi min setengah akar 1. Ini gampang menghafalnya seperti ini ya. Terus minus setengah akar 2, minus setengah akar 3, minus setengah akar 4. Setelah 4 jadi turun lagi, jadi minus setengah akar 3, akar 2, akar 1, 0, kembali lagi ke positif lagi. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya gampang sih ngapalin sin cos-nya. Kemudian nilai dari tangen ini sebenarnya kalian tinggal hitung aja dari sin dibagi dengan cos, gitu ya. Nilai dari sebenarnya seperti ini. Ini ada tak definisi ya, tak hingga. Kenapa? Karena sin per cos, cosnya 0 ya, 1 per 0 kan tak terdefinisi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah enggak saya suruh ngitung sekarang.
Untuk minggu ini nggak saya suruh ngitung. Silakan kalian buat ringkasan materi tentang konsep trigonometri yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi yang saya jelaskan tadi, ya, saya jelaskan secara lisan. Saya pakai slide ini. Kalian buat ringkasan dengan bahasa kalian sendiri. Oh, ini kurang kata-katanya ya. Silahkan buat ringkasan materi tentang konsep trigonometri tadi dengan bahasa kalian, ya, bahasa kalian, ya, bahasa kalian sendiri. Tentu kalau bahasanya sendiri-sendiri kan biasanya bahasanya beda-beda ya. Jadi harus berbeda ya di setiap mahasiswa dengan bahasa sendiri ya, bahasa kalian sendiri. Ditulis tangan. Kenapa kok ditulis tangan? Karena agar kalian memahami ya. Kalau biasanya biar paham kan tulis tangan ya. Saya nggak membatasi, harus minimal berapa halaman nggak membatasi, terserah. Mau 1 halaman juga boleh, setengah halaman boleh, 1 lembar, 2 lembar, serah ya. Saya nggak membatasi. Yang penting kalian bikin tentang konsep trigonometri tadi yang saya jelaskan tadi dengan bahasa kalian sendiri. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat di buku yang saya share kemarin ya. Bukunya Kalkulus dan Geometri. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama ya. Ya, ini konsepnya sama. Kalian baca di sini ya. Kalian pahami ya. Ini semuanya ada di sini ya. Ini ini juga konsep dari trigonometri ya. Kalian juga bisa ambil dari sini, kalian buat ringkasannya juga bisa ya. Seperti itu ya, seperti ini. Kemudian sudah ya. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya. Kita nggak ada hitung-hitungan hari ini ya. Mungkin minggu depan kita bahas tentang limit dari suatu fungsi ya. Limit itu apa? Konsep dasar dari suatu limit. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hari ini kita nggak bahas logaritma karena saya cukup bahas trigonometri saja, ternyata sudah mungkin buat kalian agak memusingkan tentang konsep trigonometri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.